Tol Gilimanuk Mengwi hingga Bandara Bali Utara menjadi alat kampanye dua paslon Gubernur Bali. Manakah yang akan terwujud? Ataukah janji kampanye saja untuk bisa menarik banyak suara? Lalu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan menggunakan janji infrastruktur sebagai alat kampanye? Mari kita bahas bersama. Wayan Koster dan Giri Prasta menegaskan akan melanjutkan pembangunan tol Gilimanuk Mengwi tahun 2025. Selain tol, paslon Gubernur Bali nomor urut 2 ini akan melanjutkan pembangunan destinasi wisata kelas dunia di Pakutatan Jembrana, Taman Wisata Keti Bali Semesta. Dua pembangunan monumental untuk masyarakat Jembrana yang direncanakan dan diperjuangkan Gubernur Bali tahun 2018-2023 ini akan mendongkrak percepatan pembangunan pariwisata dan ekonomi. Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menjelaskan tahap pertama pembangunan tol sudah berjalan, namun karena berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur Bali harus terhenti. Menurut Koster, pembangunan tol telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini dilakukan pemberian lahan untuk tahap 1. Setelah pembiayaan lahan, selanjutnya masuk tahapan pembangunan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembangunan ini tuntas dan akan dinikmati warga Jembrana. Koster menjelaskan bersama dengan pembangunan tol Gilimanuk Mengwi, dirinya telah merencanakan dan akan membangun kawasan pariwisata baru yang menjadi pusat ekonomi baru di Bali Barat, tepatnya di Pakutatan Jembrana di atas lahan HGU milik Pemprov Bali, luasnya lebih dari 300 hektar. Destinasi wisata baru di Bali Barat ini punya segmen wisatawan sendiri. Bahkan dalam kampanyenya, calon Gubernur Bali Wayan Koster tiba-tiba membicarakan mengenai pembangunan Bandara Bali Utara. Hal tersebut cukup mengejutkan karena dalam beberapa kampanye sebelumnya, pasangan Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta tidak pernah menyinggung isu tersebut. Hal itu diungkapkan Koster dalam kampanye putaran kedua yang dilakukan di Gedung Dakwah Kelurahan Saririt, Buleleng pada Selasa 22 Oktober 2024. Di hadapan ribuan masyarakat pendukungnya, Koster menceritakan perihal gagalnya pembangunan Bandara Bali Utara. Kegagalan itu selalu dikaitkan dengan PDIP, khususnya terkait pernyataan Ketua Umum PDIP yang terang-terangan menolak rencana pembangunan bandara di Buleleng. Koster mengklaim pembangunan bandara bukan ditolak, melainkan batal karena tidak ada titik temu terkait proses pemenuhan lahan. Tak hanya itu saja, Koster juga mengatakan infrastruktur pendukung Bandara Bali Utara juga perlu ada sebelum bandara itu dibangun, sebab keduanya saling berkaitan. Apabila pasangan Koster Giri terpilih, Koster berjanji akan kembali mengusahakan pembangunan bandara di Bali Utara. Apalagi pemerintah pusat pun sudah menginginkan adanya bandara tambahan di Bali, sehingga pemerintah daerah tinggal mendukung saja. Namun Koster tetap menegaskan pembangunan infrastruktur harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga bandara akan berfungsi dengan baik. Sementara itu, calon Gubernur Bali nomor urut 1 Nyoman Mulyawan Arya alias Dekajah tegas menunjukkan program berseberangan dengan calon nomor urut 2 Wayan Koster Nyoman Giri Prasta. Dekajah menyentil bagi-bagi hibah hingga menyebut pembangunan SMA Bali Mandara di seluruh kota atau kabupaten di Bali mustahil dilakukan. Di sisi lain, ia juga melontarkan sejumlah janji. Mulanya cakup dari Partai Gerindra itu berjanji akan membangun Bandara Bali Utara di Buleleng. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dekajah lantas menyebut bahwa pembangunan Bandara Bali Utara bukan sekedar janji atau komoditas politik yang digembar-gemborkan tiap 5 tahun sekali saja. Justru ia menyebut bagi-bagi hibah saat kampanye lah yang merupakan komoditas politik. Pada intinya,
Dua proyek tersebut, baik Tol Gilimanuk Mengwi maupun Bandara Bali Utara, itu semua proyek milik pemerintah pusat yang diskemakan KPBU. Jadi siapapun nanti gubernur yang akan memimpin Bali ke depan, dua proyek tersebut akan tetap berjalan. Hanya saja mana yang lebih dulu dibangun itu yang masih menjadi pertanyaan. Demikian ulasan kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Pintar-pintar pilih pemimpin untuk kemajuan Bali ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.